Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Bapak Ibu yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, Ustaz Supriyadi dan seluruh pengurus Masjid Bani Umar yang dimuliakan oleh Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayahnya pada kita semua. Shalawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta istri, keluarga dan sahabat beliau. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pagi hari ini kita bisa berkumpul, bermuajahah, menuntut ilmu di Raudhah min Riyadil Jannah, di taman di antara taman-taman surga. Jadi majelis ilmu itu adalah taman di antara taman-taman surga. Ya, jadi kalau Bapak Ibu belum berkesempatan untuk ke tanah suci Madinah Al-Munawwarah, di mana banyak orang saudara kita di sana antri menuju Raudhah, karena antara tempat tinggal Rasul dan mimbarnya adalah Raudhah min Riyadil Jannah, taman di antara taman-taman surga. Maka sering-seringlah datang ke majelis ilmu, karena Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa majelis ilmu itu adalah taman di antara taman-taman surga. Dan ini majelisnya para ulul albab. Nah, majelisnya para ulul albab itu siapa ulul albab? Bapak Ibu tergolong ulul albab atau tidak? Ya. Di dalam Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran Allah mengatakan terkait dengan ayat haji, ya, al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Faman farada fihinnal hajja fala rafath wala fusuq wala jidala fil hajj. Barang siapa yang diwajibkan haji kepadanya, maka tidak boleh berbuat rafas, berbuat keji, wala fusuq, tidak boleh berbuat fasik, wala jidal, tidak boleh berbantah-bantahan fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Ya, apa saja kebaikan yang kamu lakukan diketahui oleh Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu sekalian, karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab. Wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kepadaku wahai ulul albab. Sering nggak dengar kalimat ulul albab? Ada masjid namanya ulul albab, ada saudara-saudara kita namanya ulul albab, ada ulil albab, ada ulul albab. Dulu teman saya di Gontor namanya ulul albab, ya. Nah, ini nama yang sering kita dengar. Ternyata ulul albab ini, ya, ulul albab ini menurut Ali Imran ayat 191, Ali Imran 191, ya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim
wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang-orang yang mengingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring, dan orang-orang yang bertafakkur tentang penciptaan langit dan bumi, perubahan malam dan siang, sehingga mereka mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, tidak ada yang Kau ciptakan di muka bumi ini dengan sia-sia, selamatkan kami dari siksa neraka. Jadi ulul albab itu punya dua ciri khas, Bapak Ibu. Ciri khas yang pertama, berzikir mengingat Allah. Ini yang mau kita pelajari. Berzikir mengingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Ciri khas kedua, senangnya tafakur. Dia senang bertafakur, memaksimalkan daya fikirnya, berfikir secara mendalam. Itulah yang disebut tafakur. Ya, bertafakur tentang perubahan malam dan siang, tentang penciptaan langit dan bumi, sehingga mereka mendapatkan jawaban, ya Allah, tidak ada yang Kau ciptakan di muka bumi dengan sia-sia, selamatkan kami dari siksa neraka. Jadi ulul albab itu orang yang cerdas secara intelektual dan cerdas secara spiritual. Nah, di Indonesia ini banyak yang cerdas secara intelektual tapi belum tentu cerdas secara spiritual. Dan banyak juga orang yang cerdas secara spiritual tapi juga belum tentu cerdas secara intelektual. Nah, mari kita membahas tentang az-zikr. Ya, salah satu ciri khas seorang ulul albab, az-zikr. Jadi zikir itu adalah sesuatu yang ditekankan oleh Allah dalam banyak ayat di Al-Quran. Contohnya di dalam surat Al-Ahzab, ya, surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ya, zikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Jadi kita ini mengisi ruang dan waktu, Bapak Ibu mengisi ruang dan waktu kita dari pagi ke petang, petang ke pagi, pagi ke petang, petang ke pagi, seterusnya. Maka Allah perintahkan kepada kita itu siapa? Orang yang beriman, orang yang yakin kepada Allah, orang yang yakin dengan janji Allah, orang yang beriman kepada apa yang diperintahkan Allah untuk diimani, orang yang beriman kepada Nabi dan Rasul Muhammad SAW, orang yang beriman Al-Quran itu datang dari Allah, orang yang beriman kepada para malaikat, orang yang beriman kepada qada dan qadar Allah, dan seterusnya. Nah, ini orang ini, kelompok ini diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk apa, Bapak Ibu? Untuk berzikir mengingat Allah di pagi hari dan di petang hari. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbih kepada Allah di pagi hari dan di petang hari. Nah, jadi yang namanya zikir itu apa? Ada perintah zikir dalam Al-Quran. Zikir seperti apa? Banyak di antara kita memahami zikir itu hanya menyebut. Padahal zikir itu menyebut, mengingat, merasakan. Maka kalau kita bisa berzikir dengan menyebut, mengingat, merasakan, maka zikir ini akan melahirkan zikir hati dan zikir perbuatan.
Tapi kalau kita baru sebatas zikir menyebut, maka zikir ini belum bisa melahirkan zikir hati dan zikir perbuatan. Contohnya mana? Contohnya, misalnya banyak di antara kita berzikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, hanya di mulut saja. Kalau zikir itu masuk ke dalam hati kita, subhanallah, maha suci engkau ya Allah di dalam sifatmu, maha suci engkau ya Allah di dalam zatmu, maha suci engkau ya Allah di dalam perbuatanmu, aku sucikan engkau setiap saat dalam hidupku ya Allah. Masuk ke dalam hati, kemudian kita rasakan. Maka seseorang yang berzikir ini tidak akan pergi ke dukun, tidak akan pergi ke paranormal, tidak akan nanya nasib kepada tukang ramal melalui kartu tarot, tidak akan percaya kepada jimat-jimat. Nah, tapi ada di antara kita berzikir tapi masih suka ke dukun, berzikir masih percaya sama paranormal. Itu berarti zikirnya itu baru sebatas lisan. Misalnya alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Harusnya pujian itu disandarkan kepada Allah, karena yang pemilik pujian sesungguhnya adalah Allah. Pemilik nikmat dan karunia adalah Allah. Segala kekuasaan milik Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Maka segala pujian yang terkait dengan seluruh kekuasaan Allah, termasuk nikmat-nikmat yang diberikan Allah, sandarkan kepada Allah. Kalau Bapak Ibu sudah terbiasa dengan alhamdulillah, alhamdulillah, tadi subhanallah, alhamdulillah, maka Bapak Ibu tidak akan mengharap pujian dari manusia. Bapak Ibu tidak akan berharap banyak dari apresiasi manusia terhadap kebaikan kita. Kenapa? Justru kita takut jangan sampai kita menjadi orang yang sombong atas pujian orang lain kepada kita. Tapi kalau kita senantiasa mengatakan alhamdulillah, tapi berharap orang lain menghormati kita, orang lain memuji kita, orang lain mengagungkan kita, berarti kita tidak sampai zikir alhamdulillah itu masuk ke dalam hati kita, baru sebatas pada lisan kita. Allahu Akbar, maha besar Allah, maha agung Allah. Ketika kita besarkan Allah, kecilkan diri kita. Ketika kita agungkan Allah, rendahkan diri kita. Ketika kita muliakan Allah, hinakan diri kita. Maka seseorang yang berzikir Allahu Akbar, saat dia agungkan Allah, ya, dia besarkan Allah dengan segala kekuasaan, kehebatan dan kesempurnaannya, maka dia rendahkan dirinya. Nah, tapi kenapa masih banyak orang yang berzikir Allahu Akbar tapi dia masih sombong? Berarti zikirnya itu baru sebatas pada lisannya. Kenapa? Karena zikir yang dia sebut itu tidak dia ingat dan dia tidak rasakan, sehingga tidak mempengaruhi kehidupannya. Kalau zikirnya sudah sempurna, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dengan pemahaman yang tadi, maka tauhidnya kuat. Maka zikir yang sedemikian mempengaruhi pola hidupnya. Zikir yang sedemikian memberikan dampak positif terhadap perbuatannya. Saya punya pengalaman di Mekah. Orang yang saya kenal tinggal di Mekah kurang lebih 25 tahun.
para penyelenggara haji pada saat itu mengumpulkan sejumlah dana, 4-5 travel mengumpulkan sejumlah dana untuk membayar DP hotel transit atau rumah transit untuk jemaah haji. Jadi biasanya transit itu Bapak Ibu dipakai kira-kira pra Arafah. Jadi 3-4 hari sebelum masuk ke Arafah, jemaah haji itu tinggal di hotel transit. Begitu juga selesai dari Arafah, puncak daripada haji, nah jemaah itu masuk lagi ke hotel transit. Setelah Arafah, Muzdalifah, Mina, jemaah kembali ke hotel transit. Nah kira-kira 5 hari sebelum masuk hotel transit, yang punya hotel, yang punya apartemen atau transit itu bilang kepada kita, salah satunya saya, bahwa jemaah nggak bisa masuk ke tempat saya. Loh, semua kaget. Kenapa nggak bisa masuk? Karena kalian belum menyampaikan down payment ke saya, dan harusnya besok itu sudah pelunasan. DP belum kalian bayar, padahal besok itu sudah harus pelunasan. Jadi 3 hari sebelum masuk itu harus sudah lunas, 4 hari sebelum masuk sudah lunas. Semua kaget. Kenapa? Semua sudah bilang bahwa kita sudah menyerahkan sejumlah dana kepada si fulan. Kok fulan itu belum menyelesaikannya kewajiban dia dan kewajiban kita kepada sang pemilik rumah, sang pemilik apartemen. Siapa si fulan itu? Kalau Bapak Ibu ketemu sama orangnya, Bapak Ibu kaget. Kenapa? Di tangannya itu tidak lepas dari alat tasbih. Jadi sambil ngobrol dia berzikir, sambil ngobrol dia berzikir. Nah itu betul-betul saya punya pengalaman itu, melihat dengan mata kepala saya, ini orang apa maksudnya, rajin berzikir tapi zikirnya tidak mempengaruhi akhlaknya, zikirnya tidak mempengaruhi perilakunya. Kenapa? Berarti dia berzikir baru sebatas lisan. Maka kalau zikir itu baru sebatas lisan, tidak akan memberikan pengaruh terhadap hidup kita, termasuk terhadap kebahagiaan kita. Padahal di dalam surat 13 ayat 28, di dalam surat 13 ayat 28, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang-orang beriman akan tentram hatinya dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah akan menenteramkan hati. Dari zikir di situ bukan hanya menyebut tapi juga mengingat. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Jadi zikir di situ bukan hanya menyebut, zikir di situ juga adalah mengingat. Menyebut, mengingat, merasakan. Kalau sudah menyebut, mengingat, merasakan dekat, merasakan hadirnya Allah, merasakan di bawah pengawasan Allah, maka baru mendatangkan yang namanya wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, akan tenang hatinya, akan damai hatinya. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, di antara hadis-hadis Rasulullah SAW mengatakan, kalimatani khafifatani 'alal lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Dua kalimat yang sangat mudah disebutkan, berat dalam timbangan, sangat mudah disebutkan, berat dalam timbangan, paling disukai oleh Allah, paling disukai oleh Allah. Mudah di lisan, berat dalam timbangan, paling disukai oleh Allah. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bagus nggak? Artinya bagus. Sering nggak kita sebutkan? Sering. Apa yang kita dapat? Harapan kita pahala, kebaikan dari Allah.
Karena berzikir itu mendatangkan kebaikan dari Allah. Tapi coba pertanyaannya, ketika zikir itu tidak membawa kebaikan buat diri kita, apa yang terjadi? Bukan nggak mungkin seorang yang berzikir itu menipu, seperti tadi kasus tadi, korupsi. Seorang berzikir itu minta dihormati berlebihan, minta diagungkan. Kalau orang lain tidak mengucapkan terima kasih atas kebaikannya, mungkin dia marah. Artinya apa? Artinya zikir yang dia ucapkan itu dia tidak paham. Subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah, maha suci Allah, dan segala pujian bagi Allah. Subhanallahil azim wa bihamdi, maha suci Allah yang maha agung. Coba maknanya itu apa? Maha suci Allah yang maha agung. Maka jangan saingi Allah dengan perasaan kita hebat. Kan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Segala pujian kebaikan itu milik Allah, bukan milik kita. Ketika kita memberi, rezeki yang kita punya itu siapa yang memiliki? Allah. Ketika kita ingin memberi, siapa yang membukakan hati kita untuk memberi? Allah. Ketika orang lain menerima pemberian kita, atas izin siapa? Atas izin Allah. Jadi ketika seseorang sekedar mengucapkan terima kasih, alhamdulillah, semoga bahkan kita didoakan alhamdulillah, Bapak Ibu semoga sehat, cukup. Mau diagungkan seperti apa kita? Jangan sampai kita punya perasaan bahwa kita hebat. Nah, kalau punya perasaan hebat sampai melahirkan kesombongan, melahirkan tafakhur, apa itu? Bangga, maka berarti kita belum paham apa yang kita sebut. Makna dari yang kita sebut, berarti tauhid kita belum tegak lurus. Kenapa? Seakan-akan kita ingin menyaingi Allah. Harusnya aku yang dipuji. Nah, itu bentuk kesombongan. Makanya satu sifat yang paling dibenci oleh Allah yang menghalangi kita masuk surga, apa itu? Kesombongan. Kita ini cuman sementara hidup di dunia ini. Dalam kesementaraan itu Allah berikan fasilitas kepada kita sesuai dengan umur kita. Yang sampai umur 40 tahun berarti fasilitasnya dipinjamkan sampai 40 tahun. Yang 50 tahun sampai 50 tahun, yang 60 tahun sampai 60 tahun, yang 80 tahun sampai 80 tahun, dan fasilitas itu berbeda satu sama lain. Tapi ingat, setiap orang itu yang berbeda menerima fasilitas dari Allah, mempertanggungjawabkannya juga tidak sama. Maka orang kaya itu lebih berat pertanggungjawaban terhadap hartanya daripada orang yang hidup sederhana. Orang berilmu itu lebih berat pertanggungjawaban ilmunya daripada orang yang biasa-biasa saja. Nah, sadar nggak kita harta, jabatan, ilmu itu bukan milik kita, tapi kok seakan-akan kita yang ingin dipuji. Padahal pada akhir kehidupan itu kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Coba kalau Bapak Ibu lihat di Tanah Kusir, di Karet, di mana-mana itu batu nisan itu nama-nama orang hebat ada di sana. Sama nggak mereka? Debu, hancur, binasa, menyatu dengan tanah, sama. Berhak nggak mendapatkan pujian sebetulnya dulunya? Nggak berhak. Maka bisa nggak ketika kita berzikir itu, pada saat kita mengatakan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, bahwa betul-betul maha suci Allah dalam sifatnya, dalam zatnya, dalam perbuatannya, segala pujian milik Allah dan keagungan milik Allah. Maka ketika kita agungkan Allah, kecilkan diri kita. Ketika kita muliakan Allah, hinakan diri kita. Ketika kita besarkan Allah, rendahkan diri kita. Dan apa yang kita sebut itu akan mempengaruhi pola hidup kita, cara hidup kita.
Ada orang-orang tertentu yang mengamalkan Asmaul Husna, Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, Ya Rahman Ya Rahim, Ya Rahman Ya Rahim, Ya Latif Ya Latif Ya Latif Ya Latif. Ijazah dari gurunya, Ya Rahman Ya Rahim, Ya Latif Ya Latif Ya Latif. Apa arti Ya Rahman? Ya Rahman itu kita memanggil wahai yang Maha Pengasih, wahai yang Maha Penyayang, Ya Rahim. Kalau kita ditanya amaliyah apa yang sering kamu wiridkan, oh saya sering menyebut dua Asmaul Husna, Ya Rahman Ya Rahim. Tapi yang dilihat oleh orang lain dari kita, kok pelit ya? Padahal kalian sering menyebut berzikir Ya Rahman, yang Maha Pengasih, kemudian yang Maha Penyayang. Kok suka marah, kok suka dendam, kok keras kepala, padahal dia suka berzikir dengan Ya Rahim, yang Maha Penyayang. Ketika kita berzikir Ya Rahman Ya Rahim, maka makna Ya Rahman Ya Rahim itu harusnya melekat pada diri kita. Kalau Allah Maha Pengasih, jadilah kita hamba yang mengasihi. Kalau Allah Maha Penyayang, jadilah kita hamba yang menyayangi. Kita amalkan, kita zikirkan Ya Latif Ya Latif, wahai yang Maha Lembut. Tapi kok kita kasar ya? Kok Bapak Ibu kasar, kok saya kasar? Padahal salah satu di antara yang suka kita jadikan amalan zikir kita Ya Latif Ya Latif Ya Latif. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali wal Ikram, yang Maha Hidup, yang Maha Berdiri, yang memiliki kemuliaan. Zikirnya bagus, tapi kita suka menghinakan diri kita. Apa? Minta-minta, merendahkan diri kita. Kan ada tuh orang-orang tertentu tuh suka datang WA ke teman-teman sekolahnya, minta-minta, merendahkan dirinya. Padahal mungkin zikirnya tadi Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali wal Ikram. Nah ini yang sering terjadi. Nah padahal kalau zikir itu benar diamalkan, disebut, diingat, dirasakan, dahsyat luar biasa Bapak Ibu, dahsyat luar biasa. Dan Allah meminta kita di dalam Al-Quran, di dalam surat 152, nanti kalau kita hubungkan dengan 152, 153, 155, wah nyambung, subhanallah. Apa kata Allah di ayat Al-Baqarah 152? Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Kau ingat kepadaku, bukan kau menyebut aku loh, bukan kau sebut aku maka aku sebut engkau, bukan. Maka zikir itu zikir lisan, zikir jahar, sama zikir sir. Maka nggak cukup dengan dijahar, tapi harus disir. Untuk apa dijahar? Untuk menguatkan apa yang disir. Jadi jahar itu, zikir di mulut itu untuk menguatkan zikir yang ada di hati kita. Contoh ya gini ya, saya bilang sama anak saya, ayah sayang sama kamu. Kadang-kadang penting menegaskan kalimat ayah sayang kepada kamu. Sebetulnya tanpa kalimat yang keluar di hati saja, anak-anak bisa merasakan, oh ayah sayang sama aku. Tapi kita perlu menegaskan, dijaharkan apa yang ada di sir, dijaharkan apa yang ada di hati kita, ayah sayang sama kamu. Jadi zikir sir Bapak Ibu di hati itu, yang la ilaha illallah di hati, itu perlu dijaharkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi sebetulnya la ilaha illallah itu di hati dulu, diingat dulu, baru dijaharkan. Nah tapi fakta di dalam hidup kita, banyak orang menjaharkan tapi hatinya lalai. Maka itulah dia zikir yang tidak berpengaruh terhadap perilaku kita. Maka ada yang berzikir tapi korupsi tadi, ada yang berzikir tapi berzina misalnya, ada yang berzikir tapi bergibah, ada yang berzikir menebar fitnah.
Ada yang berzikir tidak sesuai dengan zikirnya, perilakunya, maka Allah ingatkan kepada kita, fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah kepadaku, bukan sebutlah aku di situ. Jadi ingat. Nah, baru kemudian dikombinasi dengan menyebut, mengingat, menyebut, menyebut, mengingat. Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Apabila hambaku ingat kepadaku di dalam hatinya, maka aku akan ingat kepadanya di dalam hatiku. Apabila hambaku mengingatku di halayak ramai, aku akan ingat kepadanya di halayak ramai yang lebih baik. Jadi bukan pada aspek satu makna menyebut, tapi mengingat. Menyebut itu untuk menguatkan ingatan. Maka kalau kita sudah menyebut, kuatkan dengan ingatan. Nah, kalau kita sudah menyebut, itu menegaskan untuk apa yang kita ingat, gitu maksudnya. Kalau kita menyebut, itu menegaskan apa yang kita ingat. Karena perlu menyebut untuk tidak lalai, gitu. Kadang-kadang kita kan cuma ingat aja, habis itu ketemu orang lalai, gitu. Maka perlu disebut. Maka sekali lagi, makna zikir itu menyebut, mengingat, merasakan. Ketika kau ingat kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Ketika kau ingat di dalam hatimu, aku ingat di dalam hatiku. Ketika kau ingat kepadaku di halayak ramai, aku akan ingat kepadamu di halayak ramai yang lebih baik. Ketika engkau mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadamu sehasta. Ketika engkau mendekat kepadaku sehasta, aku akan mendekat kepadamu sedepak. Ketika engkau datang menemuiku dengan berjalan, aku akan datang menemui dengan berlari. Nah, kuncinya apa? Zikrullah. Nah, fadhkuruni adzkurkum. Zikir, perintah zikir ini diiringi dengan perintah bersyukur. Nah, perintah zikir diiringi dengan perintah syukur. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku, jangan ingkar atas nikmat-nikmatku. Coba gini, ketika saya ingat ayah saya dulu ditinggal ayah umur 6 tahun. Ayah saya meninggal usia 34 tahun. Ayah saya meninggal usia 34 tahun. Pada saat itu saya umur 6 tahun. Nah, kadang-kadang saya suka mengingat ayah saya, ingat sama ayah saya. Maka pada saat saya ingat dengan ayah saya, ayah, gitu ya, ayah. Maka saya ingat kebaikan-kebaikan ayah. Saat mandi di sungai, dulu mandinya di sungai. Saya ingat waktu saya mandi di sungai, digendong sama ayah saya, digosok badan saya. Saat saya dibawa jalan ke pasar sama ayah saya. Saat ayah saya menolong saya pada saat saya jatuh, gitu ya. Pada saat saya digendong belakang oleh ayah saya. Nah, artinya ketika ini contoh, maka ketika kita ingat kepada Allah, biar zikirnya itu dahsyat, maka ingatlah kebaikan-kebaikan Allah kepada kita. Agar pada saat Bapak Ibu berzikir, Bapak iringi zikir itu dengan penuh rasa syukur. Ketika kita berzikir, zikir yang seperti tadi ya, ketika kita menyebut, mengingat, merasakan Allah, maka sudah pasti kita berusaha mengingat kebaikan-kebaikan yang diberikan Allah kepada kita, yang tidak sebanding dengan apapun yang Bapak Ibu lakukan kepada Allah. Itu menjadi dahsyat. Zikir dan syukur disatukan menjadi dahsyat itu. Nah, ternyata ketika disatukan zikir dan syukur itu membentuk imunitas mental kita, membentuk imunitas jiwa kita. Kenapa? Karena ini terhubung dengan ayat berikutnya yang juga membentuk imunitas mental dan jiwa kita. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan salat, sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Salat itu zikir yang paling tinggi.
Al-Baqarah 152 menegaskan tentang zikir dan syukur. Al-Baqarah 153 menjelaskan, memerintahkan, ya Allah memerintahkan kita tentang sholat dan sabar. Nah, sholat dan zikir itu sama-sama ya. Apa artinya? Bahwa saya ingin mengatakan puncak dari zikir itu ya sholat. Maka jangan sampai berzikir tapi tidak sholat. Kenapa? Karena Allah mengatakan aqimis sholata li dzikri, tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Nah, kalau ada di antara kita yang berzikir tapi tidak sholat, itu namanya eling. Berzikir tapi nggak sholat. Ingat sama Allah tapi nggak sholat. Jadi kalau mau zikir terbaik, zikir tertinggi, puncak dari zikir ya sholat. Maka Allah katakan aqimis sholata li dzikri, tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Jadi Al-Baqarah 152 berbicara perintah Allah tentang zikir dan syukur. Al-Baqarah 153 perintah Allah tentang sholat dan sabar. Nah, itu sama-sama memberikan kekuatan pada diri kita, imunitas jiwa kita, daya tahan mental kita. 4 poin itu tuh. 4 poin itu. Nah, ada zikir, ada sholat, itu langsung. Ada syukur, ada sabar. Syukur ketika mendapatkan nikmat, sabar ketika menghadapi cobaan. Maka 4 ini 4 pilar menghadapi berbagai cobaan dalam hidup kita. Kenapa? Karena di Al-Baqarah 155 kamu pasti menghadapi cobaan ujian hidup. Ya, Al-Baqarah 155 kamu pasti menghadapi cobaan ujian hidup. Jadi hidup ini tidak lepas daripada nikmat Allah. Sikapi dengan syukur, tidak lepas daripada cobaan ujian, sikapi dengan sabar. Ya, terus menyerahkan diri kepada Allah, ya, sholat menghadap Allah, dan kuatkan zikrullah kita kepada Allah. Nah, disitulah lahir kebahagiaan Bapak Ibu, lahirlah ketenangan hidup. Makanya di Amerika, saya pernah sampaikan dulu pengajian sini, di Amerika itu ada penelitian. Penelitiannya adalah ketika seseorang bermeditasi, maka tubuhnya meningkatkan hormon kebahagiaan yang bernama endorfin. Ya, saat seseorang bermeditasi, tubuhnya memproduksi hormon kebahagiaan yang bernama endorfin. Endorfin itu sama dengan morfin. Jadi endorfin itu sama dengan morfin, Bapak Ibu. Morfin itu mengurangi rasa sakit. Makanya kalau dokter punya pasien yang badannya sakit banget, susah dikendalikan, dokter suntik obat yang mengandung morfin, benar? Sedikit mengandung morfin. Nah, morfin itu menghilangkan rasa sakit, mengurangi rasa sakit, mengontrol kecemasan, ketakutan. Itu sifat dari morfin itu. Nah, itu ada di tubuh kita, namanya bukan morfin, sama jenis, jadi jenisnya sama, namanya berbeda, namanya endorfin. Nah, endorfin itu diproduksi oleh tubuh ketika kita bermeditasi. Nah, Islam nggak kenal meditasi. Ini penelitiannya di Amerika. Nah, Islam tidak mengenal meditasi, karena meditasi tertinggi di dalam Islam itu adalah sholat, adalah zikir, puasa, pergi umroh, pergi haji. Maka di momen-momen itu semua, sholat, zikir, puasa, pergi umroh, pergi haji, baca Al-Quran, kenapa Bapak Ibu bahagia? Karena fakta menurut saintifik bahwa tubuh kita memproduksi morfin yang bernama endorfin. Makanya kenapa zikir kok bahagia, baca Quran kok bahagia, puasa kok bahagia. Jadi karena saya sudah teliti itu, saya pahami, saya pelajari. Maka kalau lelah badan Bapak Ibu, capek, nggak enak badan, kuncinya sholat sebenarnya. Karena pada saat sholat tubuh memproduksi endorfin. Badan sakit, kuncinya sholat, kuncinya baca Quran, kuncinya zikir. Karena pada saat itu tubuh memproduksi endorfin.
Makanya Ali bin Abi Thalib ketika tertusuk anak panah, minta dicabut anak panahnya kapan? Tolong cabut anak panah ini pada saat aku sholat. Nah itu karena apa? Rasa sakitnya berkurang dibandingkan pada saat di luar sholat. Kenapa? Karena difahami bahwa pada saat sholat tubuh memproduksi hormon kebahagiaan. Jadi kalau bapak ibu ingin bahagia, ya sholatnya tepat waktu. Ya, untuk bapak-bapak ya ke masjid, setelah sholat perbanyak zikir, ada waktu baca Al-Quran, ya, punya rezeki pergi umroh, pergi haji, ya. Kalau rajin puasa Senin Kemis, nah itu momen-momen itu tubuh terus memproduksi endorfin. Nah, berarti zikir itu. Kenapa Allah katakan alladzina amanu, surat 13 ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, orang-orang yang beriman akan tentram hatinya dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah menjadikan hati tentram, yaitu karena ketentramannya anugerah dari Allah. Prosesnya itu ada pada kita. Maksudnya apa? Kalau kita berzikir, kalau nggak berzikir ya enggak. Ikhtiarnya dari kita. Nah, proses alaminya apa? Pada saat zikir tubuh memproduksi endorfin. Kalau pada saat bersama silaturahim, ngaji di rumah enak sendiri sebetulnya. Ngaji sendiri enak, bisa nggak? Bisa kan? Ustadz, murid berdua ngaji. Tapi rasa bahagianya berbeda dengan ngaji bersama-sama. Kenapa? Karena pada saat bersama terjadi silaturahim, tubuh memproduksi serotonin dan oksitosin, namanya hormon cinta. Makanya kita senang kumpul-kumpul, senang silaturahim, senang reuni, senang ketemu saudara, senang arisan. Karena apa? Karena tubuh memproduksi hormon cinta. Hormon kebahagiaan, hormon cinta. Jadi makanya perintah Allah di dalam Al-Quran, duribat alaihim dhillah aina masukifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Jadi kalau bapak ibu pengen mulia, pengen bahagia, cuma perlu menjaga dua hubungan, kepada Allah dan kepada manusia. Nah yang kepada Allah salah satunya zikrullah. Libatkan hati, libatkan pikiran. Maka ada istilah di masyarakat, zikir lisan, zikir hati, zikir perbuatan. Sebetulnya nggak ada zikir perbuatan. Maksudnya perbuatan kita itu harus mencerminkan zikir kita. Gitu. Perbuatan kita harus mencerminkan zikir kita. Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadisnya, apa kata Rasulullah? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya, ya, lebih aku cintai, ya, mimma tala'at alaihimus syams, alaihi syams, susah nyebutkan, alaihi syams. Kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar lebih aku cintai dari segala sesuatu yang terkena sinar matahari. Terkena sinar matahari. Pertanyaan saya, apa yang tidak terkena sinar matahari? Masjid ini terkena sinar matahari, pohon, kebun, ladang tambang, sawah, sungai, lautan, gunung, apa? Indonesia, Amerika, Eropa, Afrika, seluruh dunia terkena sinar matahari. Artinya apa? Kalimat subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar timbangannya lebih berat daripada dunia dan seisinya. Timbangannya itu lebih berat daripada dunia dan seisinya. Maka kata Rasulullah SAW di hadis yang lain, subhanallah walhamdulillah itu, ya, maha suci Allah, segala puji bagi Allah,
itu mengisi timbangan, menjadikan timbangan berat, mengisi ruang antara langit dan bumi. Mana ruang langit dan bumi? Antara langit dan bumi, langit itu mana? Nggak ada, kita nggak tahu. Yang kita lihat itu bukan langit sebetulnya. Kenapa? Coba, begitu pesawat kita naik ke atas, yang kita lihat bilang langit itu ternyata gumpalan-gumpalan awan. Pesawat ada di atas gumpalan awan. Naik lagi, pesawatnya ke atas lagi, ketemu lagi gumpalan-gumpalan awan. Mana langit itu? Artinya betapa luasnya kalimat subhanallah alhamdulillah itu mengisi ruang antara langit dan bumi. Ini jangan malas-malas kita berzikir ya, tapi tadi zikirnya bukan hanya menyebut, mengingat, tapi juga merasakan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Dari pemaknaan zikir ini apa? Tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah, dialah satu-satunya Tuhan, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, baginya kekuasaan, kerajaan, walahul hamdu, baginya segala pujian, yuhyi wa yumitu, dia yang menghidupkan, dia yang matikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Itu arti daripada zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika dan seterusnya tadi. Maka ketika kita ucapkan kalimat itu, maka makna yang tadi harusnya ada di sini kita. Kemudian kita ingat, kita fahami dengan hati kita, maka melahirkan sikap tauhid tegak lurus. Kita tidak akan menyekutukan Allah dengan apapun, bahkan kita tidak akan mengajarkan orang lain untuk menyekutukan Allah. Maksudnya apa? Kalau bukan karena saya, kamu tuh nggak ada apa-apanya. Kamu tuh nggak seperti saat ini. Kalau bukan karena saya mengangkat derajatmu, coba tuh. Berarti kita mengajarkan orang lain untuk menyekutukan Allah dengan diri kita. Maka jangan jadi Fir'aun. Maka jangan menjadi Korun. Korun ketika ditanya, kau hebat, hartamu banyak, wahai Korun. Apa kata Korun? Ini karena ilmu yang ada padaku. Di Quran, di surat Al-Qasas, ini karena aku pintar. Jadi itu udah bentuk menyekutukan Allah. Makanya disebut dengan kesombongan. Nah, berarti kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita faham artinya dengan rasionalitas kita, kita renungkan maknanya dengan hati kita, maka zikir itu melahirkan ketauhidan. Jadi kalimat-kalimat yang keluar tidak akan seperti tadi. Kalau bukan karena aku, kamu tuh nggak hebat. Kalau bukan aku yang mengangkat derajat kamu, siapa yang mengangkat derajat kamu? Ada suami istri diskusi soal rumah tangga dengan saya. Bahasa suaminya begitu, Ustadz, kan saya panggil satu-satu, istrinya dulu baru suaminya gitu ya, biar saya dapat cerita secara objektif, tidak dari satu pihak saja, tapi dapat dari kedua belah pihak. Apa kata suaminya? Ustadz, dia itu siapa? Dia nggak dipandang orang. Saya ngangkat derajatnya, Ustadz, kata suaminya. Untung nggak saya balikin, yang ngangkat derajat kamu siapa? Emang kita langsung punya derajat? Allah, nggak ada manusia mengangkat derajat manusia. Yang mengangkat derajat manusia itu Allah. Nah, kalau kita nolong seseorang yang tadinya dia anak yatim, kemudian jadi orang pintar, jadi orang hebat, karena Allah yang mengangkat derajat dia. Kita tuh cuman alat, bukan kita yang mengangkat. Maka jangan ada kesombongan, dan jangan mengajarkan orang lain untuk menyekutukan Allah dengan diri kita. Itu kan sebetulnya menyuruh orang lain untuk menyekutukan Allah. Iya Pak, hebat Pak, subhanallah.
Bapak hebat, makasih banget Pak, makasih banget, kalau nggak ada Bapak saya nggak ada apa-apanya. Akhirnya kan menyekutukan Allah tuh orang. Nah, tapi kalau kita mendapatkan kebaikan, kita juga harus berterima kasih sewajarnya kepada orang yang melakukan kebaikan. Kenapa? Malam yaskurin nas lam yaskuril lah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak berterima kasih kepada Allah. Jadi orang-orang yang paling pelit mengucapkan terima kasih kepada orang lain atas kebaikan orang lain itu jarang, berarti dia tidak berterima kasih kepada Allah. Ya, contoh ya, kalau ada orang tiba-tiba nyiapkan sendal kita, terima kasih ya Pak, terima kasih ya Bu. Ada orang yang bukan orang kita nyapu halaman kita, pembantu tetangga kita, terima kasih ya Mbak. Ada Gojek yang mengantar barang kita, terima kasih ya Mas. Tapi jangan berlebihan. Mas, terima kasih, hebat banget Mas, ini luar biasa, hebat Mas, hebat. Apa sih vitaminnya Mas, hebat ini Mas, sekuat ini? Nah, jangan begitu juga ya. Jadi kita ini harus tauhid tegak lurus. Jangan sampai kita juga memuji orang lain berlebihan, akibatnya orang lain itu lupa sama dirinya. Maka yang muncul apa? Kebanggaan, kesombongan. Sifat yang paling dibenci oleh Allah sifat sombong. Ya, wala tusair khaddaka linnas, jangan kau palingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, Allah enggak suka kepada orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, Allah berikan ampunan, Allah curahkan ampunan, dan Allah berikan kepada kita pahala kebaikan. Kalau di antara kita ini menyempurnakan semua kebaikannya dengan zikrullah, ya, zikir yang seperti tadi ya, menyebut, mengingat, merasakan. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, surat Al-Ahzab surat 33 ayat 35, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya orang muslim laki-laki dan perempuan, orang beriman laki-laki dan perempuan, surat Al-Ahzab ayat 35, wal qanitina wal qanitat wassadiqina wassadiqat wassabirina wassabirat, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang benar, yang jujur, berpikir benar, berperasaan benar, hidup benar. Ya, wassabirina wassabirat, laki-laki dan perempuan yang sabar dalam menjalani hidup, dalam mencari keridhaan Allah. Wassabirina wassabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, laki-laki dan perempuan yang punya hati khusyuk. Jadi khusyuk itu bukan gerakan, khusyuk itu hati. Definisinya apa? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu surat Al-Baqarah ayat 46. Khusyuk itu adalah orang yang meyakini, ayat 46 Al-Baqarah, orang yang meyakini bahwa dia akan bertemu dengan Allah dan kembali menghadap Allah. Itu definisi khusyuk. Nah, baik laki-laki ataupun perempuan, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, laki-laki dan perempuan yang suka bersedekah, yang senang bersedekah. Nggak boleh pelit. Kalau pelit berarti nggak yakin kepada Allah. Ya, banyak orang yang nggak yakin kepada Allah, nggak mau bersedekah. Sampai bahasa Allah dalam Al-Quran, barang siapa yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik gitu. Coba sampai Allah yang ngasih kita rezeki menggunakan istilah pinjam, aku pinjam deh, kalau nggak mau ngasih aku pinjam deh, kira-kira gitu. Itu menunjukkan kita pelit banget sebenarnya itu. Sampai Allah menggunakan istilah barang siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yang punya rezeki Allah, dia yang meminjam kepada kita. Coba. Kenapa? Iya, itu sindiran. Rezeki dari dia,
Tapi karena kita pelit mengeluarkan rezeki yang dari Allah itu, Allah gunakan istilah, ayo sini aku pinjam, nanti aku ganti dengan yang lebih baik, kata Allah. Masih belum yakin juga dengan istilah pinjaman gitu. Allah kan nggak mungkin nggak mengembalikan pinjaman, emang manusia. Nah, maka wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, orang-orang yang bersedekah. Nah, tapi yang namanya sedekah itu nggak harus uang juga. Bagi orang-orang tertentu yang nggak punya uang, dia bisa bersedekah ilmu, dia bisa bersedekah jasa kebaikan. Ilmu juga nggak ada, tenaga, ilmu nggak ada, tenaga nggak ada, kebaikan senyum. Ilmu nggak ada, tenaga nggak ada, senyum nggak ada, ya mati aja. Masa senyum nggak bisa? Itu yang paling rendah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, senyummu buat saudaramu sedekah. Udah nggak ngasih uang, nggak ngasih senyum, itu pelitnya minta ampun itu. Tapi jangan juga kalau kotak amal lewat senyum. Wah, ini sedekah, senyum. Nanti habis itu kan lewat mau turun tangga itu kan banyak yang senyum nanti lewat kotak yang merah hijau itu. Kenapa? Senyum. Kenapa kira-kira? Karena memahami pengajiannya suka salah. Yang penting senyum. Itu bagi orang yang tidak mampu. Nah, jadi yang diambil oleh Allah dari diri kita itu apa? Dari ibadah ada, dari ilmu ada, dari sedekah dapat, ya, dari kebaikan ada. Nah, insya Allah masuk surga. Ya. Nah, kemudian was-saimina was-saimat wal hafizina furujahum wal hafizat, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kemaluannya, wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat, laki-laki dan perempuan yang senantiasa mengingat Allah, mengingat Allah. A'adda lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah berikan kepada mereka ampunan dan pahala yang besar. Maghfiratan, ampunan, wa ajran azima, pahala yang besar. Jadi Bapak Ibu, ya, sempurnakan kebaikan kita dengan zikrullah. Sholat tuh 5 waktu. Maka antara sholat dengan sholat isinya kebaikan dan zikrullah. Antara subuh dengan zuhur isi dengan kebaikan dan zikrullah. Antara zuhur dengan asar isi dengan kebaikan dan zikrullah. Ya, jangan lepaskan zikrullah. Ya, nggak harus pakai alat tasbih, pakai tangan bisa. Tapi kalau pakai alat tasbih setidaknya kita kan megang, oh kita diingatkan untuk selalu berzikir, kira-kira gitu. Ya, nah zikirnya dahsyat semuanya, ya, sangat dahsyat. Timbangannya bisa mengisi ruangan antara langit dan bumi. Ya, jadi apa tadi? Subhanallah walhamdulillah, atau subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau dibaca pagi hari 100 kali, maka selamat kita sampai sore hari dari belenggu setan. Allah lindungi kita. Dan kalau kita baca 100 hari di sore hari, 100 kali sore hari, Allah selamatkan kita, Allah jaga kita sampai pagi hari. Allah angkat derajat kita, Allah berikan 100 kebaikan kepada kita, dicatat 100 kebaikan, dihilangkan 100 keburukan dari kita. Ya, dihilangkan 100 keburukan dari kita. Dan sama seperti membebaskan budak sejumlah 10 orang budak. Ini jangan pelit-pelit berzikir kepada Allah. Zikir yang mana? Yang tadi. Ya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, atau subhanallah wa bihamdih saja ya. Subhanallah wa bihamdih, bukan subhanallah alhamdulillah. Kalau itu disempurnakan, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Atau subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, atau subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Itu 2 kalimat yang sangat ringan diucapkan, berat dalam timbangan
yang dan paling disukai oleh Allah. Dua kalimat itu. Ya, kalau Rasulullah SAW juga mengatakan dalam hadis yang mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar, lebih aku cintai ya dari segala sesuatu yang ada di muka bumi ini yang terkena sinar matahari. Berarti saya memahaminya lebih baik, lebih berat timbangannya dibandingkan dunia dan seisinya. Jadi sudah harus memulai zikir kita bukan hanya menyebut, mengingat, tapi juga merasakan sehingga melahirkan perbuatan yang baik. Nah, itulah yang sering disebut dengan zikir perbuatan. Padahal literaturnya setahu saya nggak ada zikir perbuatan. Sebetulnya zikir yang melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik. Cukup? Ya, sekian dari saya. Sekian, subscribe. Terima kasih Pak. Mungkin dari jamaah yang mau satu atau dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih tadi. Saya pernah dapat informasi kalau Jumatan itu bagi khotib yang tersebar tidak boleh berzikir. Kalau pengajian boleh tidak? Misalnya ada pengajian, kita zikir aja sambil ngaji gitu. Maksudnya ada ceramah jadi kita zikir gitu. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika bapak-bapak mendengar khutbah Jumat, tidak ada larangan berzikir. Karena isi daripada khutbah Jumat itu banyak sekali yang mengingatkan kita tentang zikrullah. Saya sambil mendengar khutbah Jumat, kita subhanallah, subhanallah, subhanallah. Boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh itu apa? Berbicara. Yang nggak boleh itu adalah berbicara. Sering orang mendengar khutbah Jumat tapi tidak fokus. Tidak fokus kepada khutbah Jumat. Ya, apalagi di tanah suci. Khutbah Jumatnya pakai bahasa Arab. Maka banyak yang akhirnya ngobrol, bisik-bisik. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi kalau ketika kita mendengar khutbah Jumat, apalagi yang disebut nama-nama Allah, atau misalnya ketika khatib mengatakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kan kita menyambutnya dengan Allahumma shalli wa sallim alaihi, kan boleh. Yang merusak ibadah Jumat itu kalau ada aktivitas yang di luar ketentuan syariat, ngobrol, main HP. Nah, saya sering menemukan lagi khutbah Jumat buka-buka HP, itu yang nggak boleh. Ya, buka-buka handphone itu nggak boleh. Jadi kalau sekarang bapak mendengar menuntut ilmu kepada guru-guru bapak-bapak, ibu-ibu sambil berzikir boleh, boleh. Adab menuntut ilmu itu kan nggak boleh ngobrol kan, adab. Ini tidak ada kaitannya sama hukum. Adab menuntut ilmu itu kan, kalau tadi itu nggak boleh seorang khatib lagi berdiri sebagai khatib di mimbar dia ngobrol, itu nggak boleh. Tapi kalau lagi menuntut ilmu begini, ada yang ngobrol nih lagi menuntut ilmu, kan tidak ada larangan. Itu dalam koridor adab. Berarti tidak punya adab ketika menuntut ilmu ngobrol, gitu kan? Adab, bukan larangan. Lah kalau ngobrol saja masih ada toleransi dalam tanda petik, hanya masuk koridor adab, apalagi bapak ibu ketika mendengar seorang penceramah berzikir, kira-kira gitu. Boleh zikir, ambil istighfar, astagfirullahaladzim. Tapi kalau bapak ibu bisa memecah fokus. Nah, tapi kan ada orang bisa fokus, maksudnya bisa fokus sambil dengar ceramah sambil zikir gitu. Tapi kalau bapak ibu nggak bisa fokus, akan mengganggu salah satu aktivitas, mengganggu yang lain, nggak boleh, jangan.
Jadi kalau lagi nuntut ilmu ya nuntut ilmu saja. Kalau kira-kira bisa menuntut ilmu sambil zikir, silahkan berzikir sambil menuntut ilmu. Gitu. Ya kira-kira begitu gambarannya. Ya. Tapi kalau ingat lagi khutbah Jumat kita ngobrol nggak boleh. Lagi khutbah Jumat main HP nggak boleh. Banyak di tanah suci itu banyak saya temukan orang-orang lagi khutbah Jumat buka-buka HP, main HP, itu nggak boleh. Ya saya kira itu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak atas waktunya. Begini ya, kita lupa juga ya kalau kita sedang rapat di kantor ada meeting misalnya seperti itu. Tapi udah waktunya azan gitu misalnya, udah azan subuh misalnya, tapi masih juga melanjutkan rapat gitu. Ataupun ada yang lain juga sedang menyelesaikan pekerjaannya daripada menunggu. Padahal azan itu memang sudah tiba. Gitu. Bagaimana caranya supaya hati kita itu akan dapat merasakan suara azan sehingga kita terpanggil meskipun sedang sibuk dalam menjalani urusan pekerjaan. Itu bagaimana? Ya, Ini kalau lagi meeting, ya bayangkan ya bapak-bapak, ibu-ibu ya, kita ini meeting di sini, sebentar lagi meeting kita. Di sini meeting, sekitar 20 orang duduk dalam bentuk lingkaran, kemudian kita meeting. Jam 9:30. Lagi di tengah-tengah meeting, belum selesai nih meeting kita, di tengah-tengah meeting tiba-tiba ini kelompok kita ini dipanggil oleh presiden dan beberapa orang menteri ingin ketemu dengan kita. Saya tanya, apa yang terjadi? Bubar. Presiden, menteri manggil kita. Presiden, menteri itu nggak punya hubungan emosional sama kita, nggak punya. Saya yakin itu. Hanya sebagai petugas negara yang diamanahi oleh rakyat, mengurus rakyat, tapi nggak punya hubungan. Emang kenal sama saya, menterinya, presidennya? Enggak. Tapi betapa kita korbankan waktu kita untuk bertemu presiden, bertemu dengan menteri. Yang notabene tadi saya katakan secara personal presiden nggak kenal sama saya, menteri nggak kenal sama saya, nggak kenal sama bapak ibu. Maaf, belum ada kebaikannya belum buat bapak ibu. Tapi tinggal meeting kita dipanggil. Nah kan itu yang terjadi. Pertanyaan tadi itu, kalau kita lagi meeting, azan, Allah memanggil kita. Yang lebih hebat dari presiden manggil kita, yang udah ngasih kita sehat, ngasih kita rezeki, ngasih kita pasangan hidup, ngasih kita anak, ngasih kita ilmu, ngasih kita rumah, ngasih kita orang-orang yang mengelilingi kita dengan cinta, dengan kasih sayang, yang menjaga kita, melindungi kita, yang memudahkan rezeki kita, bisa pergi umrah, bisa pergi haji, bisa berlibur, yang menyempurnakan kebahagiaan kita dengan segala kebaikan. Nah, menjadi aneh ketika meeting dipanggil presiden, menteri, bubar pengajian, bubar meeting. Kenapa? Ketika lagi meeting dipanggil Allah yang lebih hebat dari presiden, lebih hebat dari menteri, yang sayang sama kita, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha kaya, yang maha hebat, yang maha mulia. Kan itu yang terjadi. Lagi tidur nyenyak, handphone bunyi, kita angkat. Siapa? Saya staf Pak Menteri. Pak Menteri nunggu Bapak. Wah, jam sekarang? Iya, jam sekarang. Lihat jam 2:30. Pak Menteri nunggu kita jam 2:30. Penting banget. Wah, mandi, bersih, siapin mobil jam 2:30 pagi, datang ke rumah Menteri. Alarm kita bunyi jam 2:30.
Yang minta ketemu Allah itu sepertiga malam, Allah turun ke langit dunia, yang menciptakan kita, yang menjaga kita, yang menyehatkan ketika kita sakit, yang memberi hidayah ketika kita tersesat, yang membahagiakan kita ketika kita bersedih, yang mengangkat derajat kita ketika kita hina. Kok berat gitu? Kenapa tuh kira-kira? Kan itu. Terus ini tolong jadi bahan perenungan. Saya nggak akan jawab secara jelas, jadi saya jadikan bahan, silakan berpikir kita gitu ya. Contoh lagi, udah ketemu presiden atau ketemu menteri, ajudan presiden, staf menteri, sebelum kita ketemu bilang, Pak, waktu Bapak hanya setengah jam, 15 menit lah sampai setengah jam. Terus kita bilang sama ajudannya, sama stafnya, Mas, rumah saya di Bogor, Mas, jauh. Masa jauh-jauh perjalanan 1,5 jam, ngomong cuma setengah jam, 15 menit, setengah jam. Kurang, Mas, kurang. Terus ditanya sama ajudan, Bapak mau ngomong apa sama presiden? Saya mau minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Minta, belum tentu dikasih sama presiden. Waktu 15 menit rasanya kurang. Waktu ternyata udah sampai setengah jam, kasih kode lagi ke staf presiden, karena Pak Presiden lagi ke toilet sebentar, kita WA staf presiden, tolong ya Mas, tambah 15 menit lagi Mas, setengah jam kayaknya belum selesai, belum tuntas. Gak bisa, kata ajudan. Kita paksa, tolong setengah jam lagi dah Mas, please gitu. Ya udah silahkan. Wah seneng, selfie sama presiden, selfie. Tandanya kita dekat sama presiden, selfie, sholat 5 menit rasanya kelamaan. Aneh gak? Imam baca sabbihisma, aduh panjang amat imam. Padahal 2 rakaat subuh itu 10 menit, rasanya kok lama gitu. Ketemu menteri setengah jam rasanya kok kurang. Padahal menteri belum ngasih apa-apa, presiden belum ngasih apa-apa. Artis bangga sama artis, jalan sama artis. Artis nggak ngasih apa-apa, berjam-jam bisa sama artis. Rasanya kurang. Ya Allah, bilang gini, Mas kurang ya waktunya ya Mas, seharian kita jalan masih kurang waktunya. Sama Allah 10 menit sholat kelamaan. Coba kita jadikan perenungan itu untuk meluruskan tauhid kita, menumbuhkan rasa cinta kita, ya kan? Ya, jadikan bahan perenungan. Ya Bapak Ibu ya, silahkan direnungkan, nanti ketemu jawabannya masing-masing. Kita ada di situ apa enggak tuh? Cerita saya tadi. Masih memprioritaskan manusia dibandingkan Allah, masih memprioritaskan kerjaan dibandingkan Allah. Kemarin viral itu ya, Kapolda Jawa Timur menginstruksikan kepada Kapolres untuk meninggalkan pekerjaan begitu azan masuk. Wah dahsyat itu ya. Saya kira itu cukup, kita doa ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah.
Allahumma adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna muraja sidqi wa ja'al lana min ladunka sultanan nasira. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Sehat selalu, bahagia selalu, saling mendoakan dalam kebaikan, dalam keberkahan. Dan saya mohon doa restu juga kepada Bapak Ibu, insyaallah mudah-mudahan atas izin Allah 2024 saya bisa menjadi wakil umat di Senayan. Itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.